Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nugraha Hasibuan, jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial cara membuat Coffee Cup. Pada lembar kerja kita, udah ada disediakan objek default, yaitu ini. Pada kesempatan kali ini, kita tidak akan menggunakan objek default tersebut, jadi kita hapus saja. Tekan Shift X, lalu pilih delete. Lalu kita tambah objek yang akan kita gunakan, yaitu tekan Shift A, lalu pilih sidecar. Lalu tekan numpad 5, lalu numpad 1. Lalu kita akan membentuk objeknya dengan cara tekan tab, E, Z, lalu tekan numpad 3. Lalu kita akan membuat bagian atas cupnya, yaitu bagian atas ini, agar lebih besar daripada bagian bawahnya, dengan cara tekan S, lalu perbesar kira-kira segini, klik kiri, lalu kita buat garis untuk cupnya, garis bawahnya, dengan cara tekan Ctrl R, klik kiri, lalu arahkan ke bawah, kira-kira di sini. Lalu kita buat bagian penutup pada bagian bawah cup tersebut, cup ini. Kita lihat objeknya ini masih belum memiliki penutup bagian bawah. Untuk membuatnya, kita tahan Alt, lalu klik kanan pada bagian paling bawahnya. Lalu tekan F. Lalu tekan I, kita atur kira-kira segini. Lalu tekan tab. Oke, objeknya sudah memiliki tutup bawah. Kemudian kita atur ketebalan dari objek cupnya dengan cara klik modify pada bagian ini. Lalu add modifier. Lalu solidify. Lalu pada bagian ini kita buat 0,4 untuk ketebalan dari cupnya. Lalu enter, lalu apply. Kemudian klik lagi add modifier, lalu ini subdivision, lalu kita atur kehalusan dari objeknya, yaitu kita pilih view-nya 3, lalu render 3, lalu klik smooth. Dapat kita lihat objeknya sudah lebih halus. Namun pada bagian bawah ini masih ada riak-riak ini. Kita akan memperhalusnya dengan cara klik tab, klik I, lalu perdekat kira-kira segini. Oke. Objeknya sudah lebih halus. Kemudian kita akan membuat pegangan dari cupnya ini dengan cara tekan numpad 1, lalu tekan tab. Kita akan memberi garis bawah dan garis atas untuk pegangan dari cupnya ini dengan cara Ctrl R, klik kiri, lalu kita atur kira-kira di sini. Lalu untuk garis bawahnya Ctrl R lagi, klik kiri, lalu atur kira-kira di sini. Lalu kemudian kita pilih Face Select. Lalu kita seleksi objek 2 yang di tengah ini.
klik kanan pada salah satunya, lalu tahan shift, klik kanan pada salah satunya lagi. Arahkan sudut pandang kamera kita agak lebih ke kiri dari pegangan cupnya agar kita lebih mudah untuk mengeditnya. Kemudian tekan E, lalu tekan Y agar objek pegangannya lebih bagus. Kemudian kira-kira segini, klik kiri. Dapat kita lihat pegangannya ini masih belum memiliki lubang. Untuk membuatnya, kita klik kanan pada salah satu objeknya, pada salah satu sisi kiri atau kanan, lalu tekan shift, lalu tekan sisi satunya lagi, kemudian tekan I. Atur kira-kira segini, klik kiri, lalu tekan mesh, edge, lalu bridge edge loops. Pegangannya sudah terbentuk, namun kita akan memperapi pada bagian ini. Kita dekatkan, kita buat lebih dekat ke cup dengan cara tahan shift, lalu seleksi dua objek yang di tengah, lalu tekan G, tekan Y agar kita mendekatkannya lebih terarah atau lebih bagus. Kira-kira segini, klik kiri, lalu kita akan memperhalus pada bagian atas ini dengan cara Ctrl R, buat ke atas, klik kiri, lalu tarik garis ke bawah, tab. Dapat kita lihat objek cup kita sudah lebih bagus dan halus. Kemudian kita akan memberikan warna pada objek cup kita ini dengan cara apply dulu modifiernya, kemudian tekan pada bagian ini, seleksi objek, pilih cycles render, kemudian new. Pada bagian surface, pilih principal, lalu pada bagian base color kita dapat menggunakan ini RGB. Kita pilih bagian warna mana yang kita inginkan. Namun kita akan pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan kode warna hexa. Kodenya yaitu 586 FE7. Oke. Untuk settingan yang lain di sini kita biarkan default saja. Untuk melihat objek yang sudah kita warnai, untuk melihat warnanya kita tekan pada bagian ini. Kita dapat memilih untuk melihat material maupun render. Kemudian kita lihat jika kita merender objek tersebut masih kelihatan gelap, kita masuk ke bagian lampu. Kemudian kita pilih shadow-nya 5 saja. Ini untuk bayangan pada cupnya. Lalu use nodes. Ini kita pilih strength-nya 7000. Ini untuk pencahayaan dari lampunya. Kalau kita lihat sudah lebih terang. Kita atur kameranya agar fokus kepada objek kita. Itu lock camera to view.
Fungsinya pada saat kita tekan numpad 0 untuk fokus ke kamera, jadi kameranya lebih fokus. Kemudian kita atur pencahayaan pada foto, kita atur resolusinya 100%. Lalu pada sampling kita buat rendernya 200. Lalu pada pencahayaan foto yang ini kita centang denoising. Beginilah tampilan cup yang telah kita buat. Kita lihat dari sudut pandang kamera. Kemudian kita simpan filenya, file dari objek yang kita buat ini pada save as. Kemudian kita simpan. Saya akan buat namanya dengan tutorial. Copy. Lalu untuk menyimpannya klik save as Blender file. Kemudian kita simpan file ini dalam bentuk gambar. Oke. Pilih render, kemudian render image. Tunggu loadingnya sampai selesai. Beginilah tampilan objek cup yang telah kita buat setelah loading fotonya telah selesai. Kemudian kita akan menyimpan fotonya dengan cara klik image pada bagian ini, lalu pilih save as image. Pilih nama yang kita inginkan untuk fotonya. Lalu untuk menyimpannya pada bagian ini klik save as image. Saya rasa cukup sekian pada tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.